Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui puisi yang saya buat yang berjudul Lentera Pijar. Lentera Pijar ini adalah sebuah perumpamaan buat Ki Hajar Dewantara yang mana lentera ini adalah sumber cahaya penerangan untuk kita semua dalam dunia pendidikan. Kita masuk bait pertama yaitu meraba, meronta, akhirnya menerangkan. Jiwa-jiwa bodoh dalam kemiskinan menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk para bangsawan. Ini maksud adalah meraba artinya adalah mencoba lalu melakukan perubahan. Seorang Ki Hajar Dewantara melakukan penerobosan, mencoba untuk meronta, mencoba untuk mendobrak pendidikan pada masanya dan akhirnya dia berhasil yaitu menerangkan memberikan pendidikan yang sama saat dia membangun taman siswa. Lanjut, jiwa-jiwa bodoh dalam kemiskinan adalah waktu itu adalah masyarakat Indonesia yang sama sekali ter, tidak tersentuh dengan pendidikan dan jikapun masyarakat Indonesia tersentuh dengan pendidikan hanya diajarkan calistung seperti biasa saja, sekedarnya saja, itu pun berguna hanya untuk membantu kaum bangsawan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha mereka. Lanjut kita masuk ke bait kedua. Lentera hadir hapus kebodohan, mengubah pikiran, perasaan, dan perlakuan, kemudian meretas di antara zaman. Nah, disinilah Ki Hajar Dewantara ketika dia membangun taman siswa, dia memberikan kesempatan kepada pribumi untuk bersekolah, mengenyam pendidikan, di mana kita ketahui bahwasannya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu nantinya bisa mengubah budi pekerti kita, baik dengan budi kita akan pikiran, perasaan kita, dan kemauan serta dengan pekerti kita akan merubah kelakuan diri yang dididik. Kemudian meretas di antara zaman, artinya Ki Hajar Dewantara mengikuti perkembangan zaman. Semboyannya adalah Ingarsa Sung Telada Ing Madia Mangun Karsa Tut Urian Dayani. Ya, ini di 8 dia memberikan teladan kepada para muridnya, lalu kita harus memberikan gagasan atau ide kita untuk membangun murid, lalu dan yang terakhir adalah kita memberikan motivasi kepada murid itu agar terus dapat mengembangkan potensi dirinya. Uh, Lanjutnya ya ini semboyan itulah yang selalu kau dengungkan, wahai sang lentera pijar. Artinya adalah memang semboyan yang paling terkenal oleh Ki Hajar Dewantara. Maksud di sini kau terukir zaman namun tak meninggalkan peradaban. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Ki Hajar Dewantara sangat menghargai yang namanya kodrat. Nah, kodrat terbentuk menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini Ki Hajar Dewantara selalu melakukan perubahan setiap zamannya, setiap tahunnya, setiap perkembangan, tetapi dia tidak boleh meninggalkan peradaban. Maksud adalah di sini seperti yang kita sama-sama kita ketahui bahwasannya kodrat alam sangat berpengaruh terhadap siswa. Sementara kami anak cucu penerima warisan dari sebuah perjuangan pendidikan, yakni eh, kita sebagai tenaga pendidik di sini adalah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan warisan dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan bisa merasakan pendidikan sampai saat ini, ya ini berkat perjuangan dari seorang Ki Hajar Dewantara. Lentera pijar tak termakan zaman. Nah, itu seperti itu. Walaupun itu melakukan perubahan, tetapi Ki Hajar Dewantara sama sekali sangat elastis mengikuti perubahan setiap zamannya. Meskipun selalu ada perubahan. Nah, itu sang penerima warisan siap melakukan perubahan. Jadi, kita sebagai seorang guru, yakni kita harus bisa melakukan perubahan karena di dalam perubahan yang kita lakukan untuk mencerdaskan anak bangsa, mendidik, melakukan pendidikan seperti itu, yaitu sebagailah bentuk bahwasanya kita ikut berjuang dalam dunia pendidikan. Kau pemakai seragam abu-abu. Kebetulan saya sebagai tenaga pengajar di salah satu SMA di Kabupaten Tebo, yaitu kebetulan saya mengajar di salah satu SMA kan. Jadi saya mengatakan, hei kau pemegang seragam abu-abu, berarti ini anak-anak SMA buat siswa-siswa saya, bahwa tegakkan pandanganmu ke depan. Artinya adalah
Percayalah diri pada dirimu sendiri kalau kamu itu adalah memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kemauan yang ada dalam dirimu sendiri. Dan ingat, jika kamu dalam waktu yang tidak bisa menentukan arah tujuanmu dan sebagaimana, ingat bahwa ada aku yang siap menuntunmu. Maksudnya adalah saya adalah seorang guru yang siap menuntunmu dan melayanimu. Jadilah apa yang kau mau sesuai gorisan Tuhan yang tergoris untukmu. Artinya adalah kodrat alam yang ada melekat pada diri seorang anak, yaitu hanya bisa kita tebalkan, hanya bisa kita arahkan kemana dia akan pergi gitu. Ku perjelas anugerah itu bak pelayan yang menghambakan dirimu. Berarti di sini jelas bahwasanya pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah berorientasi kepada siswa atau dengan kata lain menghamba pada diri siswa. Di sini tugas guru menuntut, memfasilitasi, melayani apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran siswa. Hai kau seragam abu-abu, merdekalah dalam ilmumu. Artinya adalah ketika sang anak itu dia harus merdeka dengan boleh gaya belajar mereka, boleh dengan pemikiran mereka, boleh dengan apa yang mereka mau sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti Lentera Pijar yang membebaskan pendidikan, yaitu seperti Ki Hajar Dewantara yang bagaimana dia bisa membebaskan pendidikan untuk kita semua di saat ini. Lalu, hai kau seragam abu-abu, berkibarlah di tiangmu sendiri, artinya adalah berkibarlah dengan potensi yang ada di dirimu, berdirilah dengan apa yang menjadi karaktermu yang melekat pada dirimu sendiri. Seperti Lentera Pijar yang kokoh pada dedikasi untuk pendidik Indonesia yang merdeka. Artinya seperti Ki Hajar Dewantara yang sangat mendedikasikan dirinya untuk membangun negeri ini, pendidikan ini. Intinya dalam hal ini adalah bahwasanya antara pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu kita sebagai guru itu harus menuntun, memfasilitasi, bahkan kalau bisa menghamba ke siswa karena pembelajaran itu atau pendidikan itu berorientasi pada siswa sendiri. Terus yang kedua, antara kodrat alam dan kodrat zaman tak dapat dipisahkan. Kenapa saya bilang tak bisa dipisahkan? Karena kodrat alam itu sudah melekat pada diri anak sendiri. Nah, kita hanya bisa meluruskan kemana tujuan mereka agar tak salah jalan. Lalu kodrat zaman, anak-anak kita jangan sampai tertinggal oleh pergerusan zaman yang serba modern pada abad sekarang ini, abad 21. Perubahan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara antara lain adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip melakukan perubahan ada azas trikon yang menyatakan kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, serta apa yang berubah yaitu budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan pekerti seperti tenaga atau olahraga. Untuk kita selalu melakukan perubahan di dalam pendidikan agar anak didik kita menjadi sukses dan berhasil semuanya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.